Hai, kembali lagi bersama aku Ayu Milasari. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas gimana sih caranya sebagai anak SMK ini menghadapi orang-orang yang memiliki stigma bahwa anak SMK ini nggak bisa lolos di SNMPTN. Jadi di video aku yang sebelumnya, yang ini nih sebelumnya, jadi banyak banget nih yang nggak pede dan mereka tuh insecure gitu loh karena mereka tuh anak SMK yang katanya anak SMK ini tuh susah buat lolos SNMPTN. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya mengatasi rasa insecure itu karena aku juga pernah mengalami itu semua dan akhirnya aku ini mendorong untuk bisa lolos SNMPTN. Jadi nanti aku bakal kasih tips dan triknya. Oke, tips yang pertama, kalian yang pertama itu harus yakin kalau kalian ini walaupun anak SMK harus punya rasa percaya diri loh. Karena apa? Percaya diri ini sangat penting banget buat menguji gimana sih kita itu sebagai anak SMK. Walaupun yang katanya orang-orang ini di SNMPTN itu perbandingannya antara anak SMK ataupun SMA gitu ya, perbandingannya ini 1:1000 ya, bahkan lebih gitu ya. Aku juga pernah ngedenger itu semua. Dan ternyata menurut aku itu tuh cuman perkataan orang aja yang bisa membuat kita itu jadi nggak percaya diri, jadi minder, dan kita tuh jadi ada rasa takut buat daftar di SNMPTN. Dan ternyata itu tuh salah. Jadi yang pertama ini aku nekenin ke kalian bagi anak SMK ini supaya punya rasa percaya diri. Karena apa? Percaya diri ini sangat penting banget loh teman-teman. Ketika kalian percaya diri, kalian pasti lebih semangat menjalani hari-hari kalian di sekolah. Terus kalian juga pasti punya rasa keinginan buat ningkatin nilai-nilai kalian. Karena seperti yang kita tahu kan, SNMPTN itu nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Yang kedua adalah kalian terus belajar dan juga buat omongan orang-orang ini sebagai motivasi kalian belajar. Jadi artinya itu adalah misalkan ada orang yang bilang, "Oh, kamu anak SMK ya, mending kamu tuh masuk kerja aja deh. Ngapain sih kuliah? Anak SMK itu seharusnya kerja kan?" Nah, itu menurut aku tuh juga sebagai motivasi diri kalian sendiri gitu. Termasuk waktu itu aku juga pernah seperti itu ya, ngalamin kejadian kayak gitu. Jadi aku tuh sempet les gitu ya, sempet les di salah satu bimbel dan anaknya itu semuanya adalah anak SMA. Jadi di situ aku bersama dengan temen aku ya, 2 orang. Jadi di situ yang anak SMK-nya itu cuma 3 orang doang. Nah, si guru les aku ini bilang, katanya anak SMK itu mendingan langsung kerja aja. Nah, dari situ aku tuh bikin motivasi gitu kan. Terus aku bikin rencana belajar, jarak panjang, jarak pendek. Terus aku juga sering-sering lihat informasi-informasi di Instagram ataupun sosial media lainnya yang itu tuh berisi tentang seputar-seputar kampus, juga tentang kayak timeline SNMPTN, SBM, ujian mandiri atau ujian lainnya segala macem gitu kan. Nah, jadi kalian yang punya memang keinginan untuk berkuliah lagi dan kalian anak SMK, pasti kalian bisa deh. Karena apa? Karena menurut aku rezeki orang ini pasti berbeda-beda. Dan begitu juga dengan kuliah. Gak mungkin semuanya ini ditentukan oleh omongan orang. Semuanya ini pasti ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita yakin, kita ini juga berusaha dan jadikan omongan orang lain ini sebagai motivasi, aku yakin pasti kalian juga bisa lolos di SNMPTN. Yang selanjutnya ini adalah jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang.
bagi kalian beruntung banget nih yang masih kelas 10. Kenapa? Karena kalian masih punya banyak waktu buat belajar, terus buat ningkatin nilai-nilai kalian yang emang nilai kalian ini masih terbilang kurang ya, atau belum memenuhi prasyarat di SNMPTN. Karena SNMPTN ini tidak boleh ada yang di bawah KKM loh teman-teman. Karena kalau ada di bawah KKM, itu kalian bisa jadi nggak lolos rasionalisasi ya. Misalkan seperti ini. Itu tadi yang jangka pendeknya. Yang jangka menengahnya itu baik kalian yang udah kelas 10 semester 2 atau udah mungkin sekarang udah kelas 11 ya. Jadi kalian ini mulai menghitung rata-rata nilai rapot kalian. Gak apa-apa walaupun kalian ini masih kelas 10 gitu kan, ataupun kelas 11, itu menurut aku gak apa-apa. Jadi kalau misalkan kalian ini mau ikut beasiswa-beasiswa yang lain, kayak misalkan online scholarship competition ya atau OSC, itu kalian gak apa-apa gitu. Tapi ya itu balik lagi kalian sih, karena kan juga ada tuh yang beasiswa dari pihak swasta gitu ya. Tapi di sini kan kita bahasnya SNMPTN ya, jadi kita fokus ke SNMPTN dulu. Nah, kalau bagi jangka yang panjangnya itu, nah ini jangka panjang ini harus disiapkan secara matang ya. Jadi kalian ini milih universitas mana, program studi apa yang mau kalian pilih. Dan dari situ kalian ini juga harus tahu apa passion dan juga minat kalian sendiri. Jadi misalkan passion kalian ini suka di bidang teknik, kalian bisa milih jurusan informatika atau sistem informatika, teknologi informatika, dan segala macam. Nah itu semua balik lagi ke diri kalian. Jadi persiapkan rencana-rencana kalian ini memilih jurusan apa ya. Itu harus dipersiapkan secara matang-matang ya. Karena kalau misalkan kalian ini ragu-ragu atau cuma ikut-ikutan temen, itu nanti bisa jadi di pertengahan jalan kalian kuliah, ini kalian tuh merasa bukan passion kalian gitu loh. Ya seperti itu ya teman-teman. Oke, yang terakhir teman-teman, jadilah diri kalian sendiri, do your best. Oke, kalian ini kalau udah percaya diri, terus kalian juga terus belajar, kalian juga punya perencanaan yang matang dari jauh-jauh hari, baik itu dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, insya Allah kalian bisa lolos di SNMPTN. Walaupun kalian ini anak SMK ya, karena banyak kok teman-teman aku yang anak SMK ini bisa lolos di SNMPTN. Dan kalian juga harus ketahui passion dan juga minat kalian di jurusan tersebut ya, karena kalau misalkan nggak sesuai nanti kedepannya mungkin kalian ini menjadi ragu atau mungkin sadar gitu, oh ini bukan tepat bagi saya gitu. Nah jadi perencanaan-perencanaan tadi ini harus kalian lakukan kalau ingin di jurusan yang kalian inginkan gitu. Jadi semua ini balik lagi ke diri kalian sendiri, kalian yang menentukan, dan tetap semangat. Semoga kalian yang nonton video aku ini bisa lolos di SNMPTN sesuai dengan universitas dan program studi kalian. Bye, see you!